bertahap, jadi teman-teman bisa ikutin dengan mudah karena sedikit doang, jadi bisa mudah nanti pas pengaplikasian di tugas besar. Mungkin sesi tutorial akan dilanjutkan oleh Bang Fatan. Kepada Bang Fatan, waktu tempat saya persilakan. Oke, makasih Teh Revi. Buat teman-teman bisa dibuka ya buat bekas praktikannya karena di situ udah ada template buat Excel sendiri. Jadi, ntar teman-teman tinggal cuma masukin doang. Sebentar ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah Bang. Oke. Ya paling untuk tutorial kali ini ada study case-nya di mana UMKM Ekotek Sejahtera ini merupakan usaha mikro kecil menengah yang menjual produk Jepang. UMKM ini telah berdiri sejak 2012 yang berarti punya umur kurang lebih 10 tahun. Jadi study case-nya UMKM yang mau dibuat di tutorial ini UMKM Jepang ya. Nah, untuk tahap pertama tuh kalian tuh ada proses yang dimana proses ini proses produksi dari si pembuatan dari produk UMKM-nya. Jadi ntar misalnya kalian survei ke suatu UMKM, ntar kalian cari tahu proses-proses dan alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan UMKM tersebut dan kalian klasifikasikannya. Karena di sini kita tadi study case UMKM Jepang, di mana pada proses pembuatan Jepang itu ada 19 proses. Yang pertama itu ada prosesnya beras ketan dicuci, kemudian digunakan alat bahannya itu ada ember dan beras air, dan seterusnya. Ini ntar kalian tinggal menyesuaikan dengan UMKM yang bakal kalian teliti untuk proses. Nah, proses ini digunakan untuk mengetahui tahapan-tahapan aja yang ada pada proses pembuatan suatu produk pada UMKM kalian. Nah, kalau udah dicari tahu proses-prosesnya, pasti kalian juga mencari tahu kan alat dan bahan yang digunakannya apa aja. Nah, untuk tersebut kalian menghitung biaya alat dan bahan yang digunakannya. Di pada UMKM Jepang Ekotek ini alat itu ada ember dengan jumlahnya 5. Nah, untuk harganya ini kalian cari tahu sesuai dengan harga yang dipakai pada UMKM tersebut. Nah, kemudian untuk bahan, nah dimana untuk bahan pembuatan Jepang itu ada beras, ada minyak, ada gula, ada asam jawa, kemudian ada kacang tanah, ada listrik, ada gas, toples, plastik, packing, dan stiker.
Nah, untuk jumlahnya juga ini menyesuaikan dengan yang UMKM kalian jika kalian ntar mau mengerjakan tugas kalian, dan harganya juga sesuai dengan harga asli ya yang dibeli sama UMKM tersebut. Nah, terus dalam biaya juga ada mesin dan gaji dan aset. Nah, mesin ini merupakan mesin yang digunakan untuk si toko atau UMKM tersebut membuat produknya. Nah, untuk di UMKM Jepang ini kan ada dua mesin yang digunakan ya, yaitu ada mesin peniris minyak sama mesin penggilingan. Nah, untuk harganya sendiri itu ada 5 juta dan 2.500.000. Kemudian untuk gaji karyawannya, untuk gaji karyawan UMKM Jepang itu sebesar 3.750.000, di mana ada 6 orang yang bekerja. Kemudian ada aset, yang dimana aset itu ada bangunan dan tanah. Untuk bangunan sendiri jumlahnya 40 meter kuadrat dan dengan harga 1.500.000, dan tanah juga jumlahnya 70 meter kuadrat dengan harganya 1 juta. Ntar ini buat proses dan biaya kalian tinggal salin aja dari berkas praktikan udah ada dan template udah ada, tinggal kalian salin aja, karena di sini emang pure tinggal masukin doang, nggak ada perhitungannya. Kalau udah kita next ke RAB. Udah kalian masukin belum? Halo? Untuk RAB belum, Bang. Ya enggak, yang proses dulu, kita mau nunggu kalian masukin atau lanjut ke RAB. Buat RAB ini ntar kalian bikin tabel seperti ini, yang dimana ada kepala tabel itu ada nomor, ada nama barang, terus ada jumlah, ada satuan barangnya, terus ada harga persatuan barang, terus ada harga pemakaian, kemudian ada jumlah biaya dan klasifikasi biaya. Nah, sebentar. Untuk nama barang ini tinggal kalian ngeling aja dari proses yang udah kalian buat nih, yang dari alat, terus kemudian bahan, mesin peniris, mesin penggiling, gaji, bangunan dan tanah. Nah, tinggal kalian link dari yang sebelahnya, tapi kalian perhatiin ya, karena kan di sini kita ngeklasifikasiin biaya juga kan. Untuk nota sendiri, untuk jumlahnya itu kalian juga ngeling aja dari yang link sheet yang proses. Lalu untuk satuan juga tinggal ngeling aja. Untuk harga satuan juga tinggal kalian ngeling. Nah, untuk harga pemakaian ini rumusnya tinggal kalian kaliin harga satuan dengan jumlahnya berapa. Jadi contoh di sini kan harga satuan untuk kotakan 5.000, sedangkan untuk jumlahnya sendiri kan 3. Jadi 5 kali 5.000 sebenarnya 15. Kalau udah tinggal kalian samain semua rumusan dari harga pemakaian ini. Rumusnya itu jumlah dikalikan dengan harga satuan. Kalau udah dikalikan, kalian lanjut ke jumlah biaya. Nah, jumlah biaya itu tinggal kalian sama aja semua harga pemakaian yang ada dari biaya variabel ini. Nah, setelah kalian jumlahin, kalian klasifikasikan. Sorry. Pertama tuh pokoknya stepnya kalian klasifikasikan dulu ya biaya-biaya yang ada. Jadi ini kan ada barang, ada nota, pulpen, beras, kemudian ada gaji karyawan, ada mesin peniris, terus dan lain-lainnya kan. Nah, itu tuh ada
klasifikasi biayanya sendiri. Nah, untuk kayak press dan sampai stiker ini kan masuk ke biaya variabel. Ini mana biaya variabel itu biaya barang yang biaya barang pakai yang bisa habis gitu. Ini kan kayak total pulpen beras kan itu biaya yang barang yang bisa habis ya, makanya masuk ke dalam biaya variabel. Nah, kalau untuk biaya tetap itu biaya yang sudah ditetapkan dari awal dan tidak bakal berubah-ubah. Contohnya kayak gaji karyawan ini nggak bakal berubah-ubah karena emang gaji karyawan sudah ditetapin dari awal. Kemudian ada biaya investasi. Biaya investasi ini biaya yang digunakan pada awal pembuatan si usaha ini berjalan. Kalian mau beli apa-apa dan barang yang bisa digunakan dalam waktu jangka panjang itu kayak mesin, ember, panci, spatula ini kan masuknya dalam investasi ya. Dia merupakan barang dalam jangka panjang gitu. Nah, setelah kalian kelompokkan klasifikasi biayanya sama kayak tadi lagi, kalian hitung harga pemakaiannya dan jumlah biayanya. Untuk harga pemakaian sendiri sama untuk biaya tetap, harga pemakaian dikali dengan jumlah. Terus untuk jumlah biaya tinggal kalian jumlahkan biaya aja. Ini kan biaya tetap kan cuma ada gaji karyawan, berarti tinggal kalian ngeling aja gaji karyawan. Terus untuk kita masuk ke biaya investasi, di mana biaya investasi ini ada mesin peniris minyak, mesin penggiling, sampai dengan tanah. Nah, untuk rumus harga pemakaian untuk biaya investasi itu sama aja. Rumusnya harga pemakaian dikalikan dengan jumlah. Karena untuk mesin peniris minyak ini harganya sendiri itu harga satuan itu kan 5 juta dikalikan dengan unit itu sebanyak 1 unit. Jadi untuk harga pemakaiannya sebesar 5 juta. Nah, untuk jumlah biayanya untuk biaya investasi tinggal kalian akumulasiin aja harga pemakaian yang dihitung dari si biaya investasi ini dijumlahin. Contoh kan ini dari mesin peniris minyak harga pemakaiannya berapa dijumlahkan sampai harga pemakaian dari si tanah. Kemudian kalau kalian udah menghitung dari jumlah biaya variabel, biaya tetap dan biaya investasi, kalian totalin lah untuk si RAB-nya ini. Dengan cara tinggal kalian sama aja dari jumlah biaya variabel, biaya tetap, dan biaya si investasi. Sampai sini paham nggak? Oke, lanjut aja ya. Nah, setelah kalian menghitung RAB-nya, kalian hitung depresiasi per tahunnya. Depresiasi ini ya siapa yang resen? Langsung aja. Ada. Oke, selanjutnya setelah kalian menghitung RAB, kalian menghitung depresiasi per tahun atau nilai penyusutan dari alat yang digunakan. Nah, dari depresiasi ini tinggal kalian link juga alat-alat yang ada. Alat-alatnya kan dari ini ya, dari biaya investasi sampai ke bangunan. Nah, sedangkan untuk investasi sendiri kan di sini ada tanah, sedangkan tanah kan nggak masuk ke depresiasi karena tanah sendiri kan nggak bakal rusak gitu, asetnya nggak bakal rusak, jadi nggak perlu dihitung depresiasinya. Nah, kalau udah kalian masukin jenis alat-alat yang digunakannya, tinggal kalian nguling aja dari yang biaya investasi ini. Kalian masukkan umur ekonomis dari si alatnya ini. Jadi umur ekonomis ini umur berapa lama si alat ini bisa digunain. Nah, contoh si mesin peniris minyak kan umur ekonomisnya 10 tahun. Terus mesin penggiling umur ekonomisnya cuma dapat bertahan cuma 8 tahun. Kemudian ember ini cuma bertahan sampai 5 tahun.
kalian hitunglah nilai penyusutannya. Nah, nilai penyusutannya tinggal kalian uh, hitung dari nilai si tadi, nilai harga pemakaian. Nih, misal mesin peniris minyak kan harga pemakaiannya 5 juta. Nah, umur ekonomisnya 10. Jadi untuk nilai penyusutan per tahunnya tinggal kalian 5 juta dibagi dengan 10. Dapatlah 5 juta. Sama pun dengan kayak mesin penggilingan. Mesin penggilingan kan harga pemakaiannya itu 5 juta ya. Dan untuk umur ekonomisnya sebesar 8 tahun. Nah, tinggal kalian bagi aja 5 juta bagi 8 sama dengan 625. Sama juga sampai bawah-bawahnya ya. Nah, kalau udah dicari semuanya nilai penyusutan per tahun dari tiap-tiap alatnya, tinggal kalian totalin nilai penyusutannya. Totalin tinggal kalian pakai rumus saja sum dari nilai penyusutan per tahun mesin peniris minyak sampai dengan nilai penyusutan dari bangunan. Di sini apa ada yang ingin ditanyakan atau yang ketinggalan? Bang mau nanya. Iya. Tahu umur ekonomi setiap alatnya dari mana, Bang? Umur ekonomi alat ini ntar kalian muter-muter ngeliatin OB gitu, ngeliatin tanya file. sendiri ke UMKM yang kalian teliti atau datangi untuk tiap-tiap alat itu dapat bertahan berapa lama gitu. Jadi itu emang pure dapat dari si UMKM-nya. Ntar kalian yang wawancara si pemilik UMKM atau karyawannya lah. Baik, Bang. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke HPP dan HPJ ya. Oke, next ke HPP sama HPJ. Setelah kalian buat tadi RAB-nya kan udah kalian buat. Sekarang kita mau ngebuat HPP-nya atau harga pokok produksi untuk satu produk itu perlu berapa biayanya untuk satu kali produksi. Nah, ini sama pertama kalian klasifikasikan dulu untuk kepala tabel itu ada struktur biayanya, jumlah fisiknya, kemudian ada satuan, ada biaya persatuan, dan jumlah biaya dalam 1 tahun. Kemudian step pertama itu kalian menentukan biaya bahan bakunya dulu. Kalian tentuin biaya bahan baku langsung itu apa. Nah, yang dimana untuk di sini UMKM Jepang tersebut ini biaya bahan baku langsung itu ada beras, minyak, gula, asam jawa, kacang tanah, gas, toples, plastik, dan stiker. Untuk biaya buruh langsung itu gaji karyawan, kemudian biaya overhead pabrik itu ada listrik, nota, dan pulpen. Kalau untuk biaya depresiasi ini merupakan biaya alat-alat yang digunakan tadi, kan dihitungkan pada di RAB ini untuk depresiasi. Nah, ini ada mesin peniris, ada mesin penggiling, ember, panci, sampai bangunan. Nah, tinggal kalian masukin aja untuk jumlah fisiknya, kalian samain sama slide yang ada di RAB maupun di proses, sama juga untuk satuan. Kemudian untuk biaya persatuannya juga kalian tinggal samain aja di RAB kan, karena udah ada juga di RAB kan. Nih, misalnya beras ini beras kan 550.000. Ya kalian tinggal link aja. Nah, kalau udah di link, kita mau cari jumlah biaya dalam 1 tahun. Nah, untuk jumlah biaya dalam 1 tahun ini, rumusnya itu biaya per 1 tahun, biaya persatuan ini dikalikan dengan jumlah fisik
dikalikan dengan 12. Nah, 12 itu merupakan misalnya biaya 550 dan jumlah fisik 15 ini kuantitas yang dibutuhkan dalam 1 bulan pembuatan Gipang. Jadi 1 bulan pembuatan Gipang itu dia butuh 15 karung beras dengan harga segini. Itu untuk pembuatan 1 bulan. Nah, jadi kita ngitung jumlah biaya untuk 1 tahun, tinggal kita kalikan saja jumlah fisik dikali biaya persatuan dikalikan dengan 12. Jadi ntar kalian untuk nyari datanya itu kalian nyari datanya dalam untuk biaya ini ya, biaya produksi biaya bahan bakunya itu kalian carinya nanya-nanyanya untuk biaya 1 bulan itu berapa ke UMKM-nya. Biar kalian nentuin HPP sama PJ biar nggak bingung itu. Ntar sama juga untuk jumlah biaya yang minyak juga sama aja, jumlah fisik dikali biaya persatuan dikali 12. Kemudian sama juga untuk gula sama jumlah fisik dikali biaya persatuan dikalikan dengan 12. Nah, kalau udah untuk biaya bahan baku langsung kita cari totalnya dengan cara kalian sama aja dari biaya 1 tahun ini yang 99 juta disam sampai 2.880.000 ini. Kemudian kita beralih ke biaya buruh langsung, di mana rumusnya sama juga kayak yang di atas untuk jumlah biaya 1 tahun, yaitu jumlah si karyawannya, kemudian biaya persatuannya dikalikan dengan 12. Kalau udah tinggal kalian totalin aja sama untuk biaya buruh langsung. Untuk biaya buruh langsung sendiri kan ini cuma ada 1 orang ya, cuma ada gaji karyawan, jadi kalian langsung link aja. Terus untuk biaya overhead pabrik di sini ada 3, yaitu ada listrik, ada nota, ada pulpen. Nah, untuk jumlah biaya 1 tahunnya sama, kalian tinggal kalian jumlah fisiknya dikalikan dengan biaya persatuannya, kemudian kali dengan 12 bulan. Sama juga ke bawahnya, terus tinggal kalian sama aja. Kemudian untuk depresiasi tinggal kalian ngeling aja dari yang RAB ini. Kenapa nggak ada jumlah fisik sama satuan dan biaya persatuan? Karena untuk biaya depresiasi kan untuk jumlah biaya 1 tahunnya udah dihitung di sini. Ya, dia jadi nilai penyesuaian per tahun. Jadi kalian untuk HPP-nya untuk biaya depresiasi tinggal kalian ngeling aja dari yang RAB. Nah, kalau udah tinggal kalian sama aja untuk biaya depresiasi didapetin totalnya 4.568.750 perak. Nah, kalau udah tinggal kalian cari HPP-nya atau harga pokok produksinya dengan rumus biaya depresiasi ditambah dengan biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya buruh langsung ditambah dengan biaya bahan baku langsung. Atau tinggal kalian sama aja total dari semua biaya jenis-jenis biaya yang ada. Kalau didapetin itu untuk biaya harga pokok produksinya sebesar 578.350 perak. Pak caranya? Nah, ini untuk HPP-nya. Kalau udah didapetin HPP-nya, kalian hitung HPJ-nya untuk UMKM kita. Barusan kesini pokoknya. Nah, karena ini persediaan barusan awal bahan kesini siapa? jadinya nggak ada, maka kita kosongin aja. Lagi apa Bapak? Ini kenapa kosong emang skenario-nya emang nggak ada ya. Tapi kalau dari kalian emang kalau dari UMKM-nya untuk persediaan awal bahan jadinya ada, tinggal kalian masukin aja angkanya berapa. Ntar kalian masukin dan itu berguna buat nentuin HPJ juga. Nah, kalau udah untuk HPP ini kalian ngeling tadi. Nah, untuk jumlahnya itu ntar kalian jumlahin aja harga pokok produksi ditambah dengan persediaan
Jadi karena tadi disebutin dari awal Ipang ini nggak ada persen gimana rumus harga pokok penjualan itu persediaan bahan jadi ini ditambah dengan HPP dikurangkan dengan di mana persediaan akhir bahan jadi juga ini tidak ada, jadi kita nolkan saja. Kemudian untuk yang didapat 150 perak. Untuk HPP dan HPJ dari teman-teman ada yang mau tanyain? Kelihatan jelas kan ya di modul 2 ini kalian melanjut dari modul 1 yang kemarin. Sini ada RAB, jadi nanti kalian buat RAB atau rancangan anggaran biaya untuk memproduksi produknya. Di sini sebagai contoh ini kan produksinya Gipang ya. Jadi untuk produksi Gipang RAB-nya nanti diklasifikasi lagi dari beberapa kategori biaya, ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya investasi. Nah, untuk biaya variabel ini adalah dari biaya operasional dan biaya bahan baku. Nah, biaya variabel ini tuh tergantung dari jumlah permintaannya. Ketika permintaannya banyak, otomatis biaya variabel yang dikeluarkannya pun semakin besar gitu. Ini di sini nota itu kan sebenarnya biaya operasional ya, biaya operasional. Dia masuknya ke biaya variabel. Nota itu jumlah yang dibutuhkannya berapa sih? Di sini nota itu jumlahnya 3, terus harga satuan dari nota itu berapa? Di sini harga satuannya 5.000, terus untuk harga pemakaian tinggal dikalikan saja dari jumlah dan harga satuannya. Jumlah yang dibutuhkan dikali dengan harga satuannya. Nah, ini kalian nge-link dari sheet proses. Sebelumnya kan di modul 1 kalian udah diajarin juga ya sama Bang Tetehnya. Jadi kalian tinggal nge-link aja dari sheet proses. Terus di sini juga ada biaya bahan baku nih, biaya bahan baku dari beras, terus juga minyak dan stiker. Oke, kemudian ada biaya gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini termasuknya biaya tetap, karena kan biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulannya gitu. Oke, karena nggak ada yang mau nanya juga, kita lanjut aja. Kemudian di sini ada data penjualan. Ini ada yang pertama ada harga pokok penjualan. Ini kita nge-link dari HPP dan HPJ. Kita nge-link dari sini ya. Kalau nge-link dari HPJ di sini. Terus kemudian di sini ada produksi penjualan per tahun. Ini kita nge-link dari HPP dan HPJ yang dari sini. Oke, ini nge-link dari sini. Kenapa nge-link dari sini? Karena stiker itu kan kita butuhnya untuk satu produk ya. Jadi di sini tuh dalam masih satuan bulan. Jadi kita karena di sini kan tadi stiker itu kita butuhnya untuk satu produk. Jadi ibaratnya dalam satu bulan itu si UMKM Gipang ini dapat memproduksi sebanyak 800 pieces Gipang gitu. Nah, kemudian kita kalikan dengan 12 karena kita kan ingin mencari tahu data penjualan per tahunnya itu berapa. Nah, jadi kita kalikan dengan 12 gitu. Kemudian ada harga pokok per unit.
Nah, harga pokok per unit ini kita bagi dari harga pokok penjualan atau HPJ dibagi dengan jumlah produksinya 9.600. Nah, kemudian kita ketemu nih harga pokok per unitnya adalah 60.240. Lalu kita ingin mencari keuntungan. Ini kalau di UMKM Jepang ini kita ingin mengambil keuntungannya sebanyak 5%. Cuman kalian bebas mau mengambil keuntungannya berapa persen itu sesuai dengan kalian masing-masing gitu. Di sini untuk di UMKM Jepang ini keuntungannya adalah sebanyak 5%. Jadi tinggal dikalikan saja 5% dikali dengan harga pokok per unitnya berapa. Kemudian ada harga jual per unit. Harga jual ini kita dapetin dari harga pokok per unit ditambah dengan keuntungannya. Kemudian kita cari pendapatan per tahun. Nah, untuk pendapatan per tahun ini dikalikan dari produksinya. Kita bisa memproduksi dalam 1 tahunnya berapa dikalikan dengan harga jual per unitnya berapa. Nah, kemudian ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu kita jadi laba kotor gitu, bukan laba yang bersih kita terima. Nah, laba sebelum pajak ini dari pendapatan per tahun dikurang dengan harga pokok produksinya. Gitu. Jadi ketemulah laba sebelum pajaknya 28.915.038. Nah, karena kita ingin tahu laba setelah pajak, tapi sebelum itu kita harus cari tahu dulu pajaknya itu berapa sih yang harus kita bayar. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi untuk menentukan pajak, di sini kan pajaknya 0,5% ya. Jadi ada ketentuannya jika UMKM itu memiliki pendapatan per tahunnya sebesar 40,8 miliar, maka pajak dari pemerintahnya adalah 0,5%. Karena di sini kan UMKM-nya tuh diasumsikan pendapatannya itu lebih besar dari 4,8 M, maka pajak yang harus kita bayar gitu sebesar 0,5% dari jumlah pendapatan yang kita terima. Maka di sini untuk pajaknya adalah laba sebelum pajak tadi dikalikan dengan 0,5%. Nah, didapetin pajaknya sebesar ini. Nah, lalu kita akan menghitung laba setelah pajak. Laba setelah pajak itu adalah laba bersih yang kita terima. Laba bersih yang kita terima itu berarti laba sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya tadi. Kemudian di sini ketemulah hasilnya 28.770.462. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Nggak ada yang mau nanya? Nggak ada yang dibingungin? Sebelum kita lanjut ke cash flow ini. Oke, mungkin nggak ada yang mau nanya juga, jadi lanjut aja ya kita ke cash flow. Jadi untuk cash flow ini mungkin agak rumit ya guys, jadi tolong disimak. Oke, yang pertama di sini ada cash in dan cash out. Jadi cash in itu adalah pemasukan, sedangkan cash out itu adalah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan gitu oleh perusahaan. Nah, untuk cash in ini kita mendapatkan pemasukan dari pendapatan tentunya. Nah, di sini untuk UMKM Jepang itu ada dari periode 0 sampai dengan 12. Nah, untuk di periode 0 itu pastinya kita kan periode pertama itu kita belum ada pemasukan ya. Jadi untuk di periode 0 ini pemasukannya 0 atau kosong.
Nah, untuk pendapatan ini, untuk cash in ini didapatkan dari pendapatan. Untuk pendapatan kita asumsikan pendapatannya sama dari periode 1 sampai dengan periode 12. Nah, ini didapetin dari pendapatan per tahun. Di sini dari data penjualan, kalian nge-link dari sini, dari pendapatan per tahun. Nah, tadi karena diasumsikan sama, jadi kalian tinggal drag aja dari periode 1 sampai dengan periode 12. Kemudian untuk pengeluaran. Untuk pengeluaran ini kan ada dari pengeluaran dari harga pokok produksi dan pengeluaran untuk biaya investasi. Jadi pengeluaran untuk biaya untuk kita membeli suatu alat atau mesin untuk menunjang proses produksi ke depannya. Nah, di sini untuk pengeluaran ini, untuk di produk 0 kita ada pengeluaran untuk biaya investasi. Karena kita kan di awal periode pastinya kita membeli suatu alat ya. Jadi untuk di periode 0 ini pengeluarannya dari biaya investasi saja, bukan dari harga pokok produksi. Nah, untuk dari periode 1 sampai dengan periode 12 ini pengeluarannya dari harga pokok produksi. Di sini kalian nge-link dari ini dari Oke, jadi ini nge-link dari HPP yang ada di sheet HPP dan HPJ. Oke, jadi kemudian nanti kalian tinggal ya dari pendapatan sebelumnya. Jadi maka di pengeluaran pun sama pula gitu. Cuman nanti ini bisa aja disesuaikan dengan UMKM kalian karena mungkin saja pendapatan dan pengeluarannya itu untuk dari setiap periode itu berbeda. Jadi balik lagi ke UMKM yang kalian analisis itu seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak itu atau EBT ini didapetin dari sebelumnya di sini juga kita kan udah menghitung ya laba sebelum pajak yang ada di data penjualan ini sama nilainya. Nah, ini tuh karena didapetin dari pendapatan selisih dari pendapatan dikurang pengeluaran. Karena kan laba itu atau keuntungan yang kita peroleh itu kan pasti selisih dari pendapatan sama pengeluaran gitu. Nah, kemudian kalian tinggal drag aja dari periode 1 sampai periode 12. Oke, kemudian ada pajak pendapatan. Nah, ini pajak pendapatannya yang seperti udah aku bilang tadi, udah jelasin tadi, bahwa kalau UMKM-nya memiliki pendapatan per tahunnya sebanyak lebih dari 4,8, maka kita harus membayar pajaknya sebesar 0,5% dari jumlah pendapatan. Nah, berarti tinggal kita kalikan saja suku bunga pajaknya berapa dikali dengan laba kotor tadi atau laba sebelum pajak. Nah, di sini tinggal di drag aja dari periode 1 sampai dengan periode 12. Nah, kemudian kita ingin cari tahu laba setelah bunga, laba setengah bunga dan pajaknya itu berapa sih, atau laba yang kita peroleh, laba bersih, laba yang benar-benar kita peroleh gitu. Nah, ini tinggal dikurangin dari laba sebelum pajak dikurang dengan pajak pendapatannya. Jadi kita tahu bahwa laba setelah bunga dan pajak untuk UMKM Jepang ini itu sebesar ini. Nah, ini tinggal di drag dari periode 1 sampai dengan periode 12. Nah, kemudian di sini ada FCFF dan total FCFF dan akumulasi free cash flow, akumulasi FCFF. Nah, perlu kalian tahu bahwa total dengan akumulasi itu berbeda. Karena kalau total itu adalah total yang apa ya? Jadi benar-benar total dari untuk satu periode itu saja gitu. Sedangkan untuk akumulasi itu adalah
total dari tahun ke tahun gitu. Jadi akumulasi itu dari total sebelumnya ditambah dengan total tahun sekarang. Nah ini untuk total FCFF, di sini kan ada biaya investasi. Jadi rumusnya adalah biaya investasi atau biaya yang dikeluarkan oleh kita di awal tahun dengan dikurang dengan laba setelah bunga dan pajak. Kemudian, terus ini kan kita tahu bahwa total FCFF-nya adalah minus karena kita di awal tahun sorry. Jadi untuk FCFF itu dari pengurangan antara laba setelah bunga dan pajak dikurangi dengan biaya investasi. Karena di awal tahun kan kita belum ada pendapatan, terus juga kita belum dapetin laba ya, karena di awal tahun kan kita baru mengeluarkan duit istilahnya untuk biaya investasi gitu. Jadi makanya di sini kenapa minus karena hal itu. Nah, kemudian untuk di tahun pertama, untuk FCFF-nya ini nge-link dari laba setelah bunga dan pajak gitu. Karena ini kan sebenarnya ini dikurangin ini ya, karena ini kan 0, jadi sama gitu nilainya, sama dengan laba setelah bunga dan pajak. Nah, ini kalian tinggal drag aja dari periode 1 sampai dengan periode 12 gitu. Nah, untuk akumulasi itu adalah pendapatan yang benar-benar bersih setelah kita bayar pajak dan investasi gitu. Nah, jadi bedanya kalau total itu adalah total laba bersih dan akumulasi itu pendapatan yang benar-benar kita terima setelah kita bayar pajak dan investasi. Nah, kemudian untuk akumulasi FCFF untuk di periode 0 atau periode awal ini nge-link dari total FCFF karena kan akumulasi ini kan di periode pertama berarti kan kita hanya menambahkan dari periode tersebut saja gitu, tidak ada periode sebelumnya. Nah, beda halnya dengan yang di periode pertama atau di tahun ke-1. Ini kan berarti kita menambahkan dari periode sebelumnya, yaitu periode 0, ditambah dengan total FCFF yang ada di tahun ke-1. Gitu. Jadi polanya seperti itu, selalu seperti itu. Nah, ini juga tuh sama sebelumnya, yang itu di periode 1, dan yang sekarang itu adalah di tahun kedua. Nah, sama, ini juga selalu seperti itu ya guys. Nah, di sini kenapa minus? Karena kita tuh di awal tahun kan mengeluarkan uang untuk biaya investasi. Jadi istilahnya kita belum bisa balik modal gitu dari biaya investasi yang udah kita keluarin di awal tahun. Nah, kemudian di sini masih kurang juga dari kalau dibandingkan dengan biaya investasinya. Nah, di sini di tahun ke-10 itu kan nilainya lebih besar dari biaya investasi yang udah kita keluarin di awal tahun ya. Jadi artinya kita itu udah bisa ngebayar biaya investasi yang kita keluarin di tahun pertama. Gitu. Oke. Lanjut kita ke discount factor. Ini selanjutnya ada discount factor dan present value. Jadi sebelum kita menghitung discount factor dan present value, kita harus cari terlebih dahulu MAR-nya itu berapa. Nah, di sini MAR itu ada 2. Nah, yang MAR pertama ini adalah suku bunga Bank Indonesia. Jadi suku bunga Bank Indonesia suku bunga Indonesia itu berapa? Cuman di sini itu adalah suku bunga pada saat tahun 2024. Jadi nanti kalian sesuaiin yang ada di tahun 2025 itu suku bunganya berapa. Kalian cari tahu di sumber terpercaya untuk mencari tahu suku bunga BI-nya itu berapa. Gitu. Jadi bukan 6% lagi, kayaknya sih naik ya atau turun. Oke. Nah, yang kedua di sini ada suku bunga ada MAR. Nah, ini kita tentuin sendiri. Jadi kita tuh nentuin MAR yang kedua ini coba-coba tapi harus berdasarkan ketentuan. Nah, ketentuannya adalah
untuk mencari mar yang kedua ini adalah I ditambah risk premium. I itu adalah suku bunga Bank Indonesia yang ini, yang di atas ini, ditambah dengan risk premiumnya. Jadi risk premium itu adalah jadi ini tambahan dari mar tadi, tambahan resiko untuk jadi antara 8-12% di atas suku bunga bank untuk sektor pengolahan pangan atau agribisnis kecil. Jadi untuk kita menentukan ini tuh coba-coba ya guys. Jadi misal ini tuh pertambahan dari suku bunga BI tadi ditambah dengan risk premium ini. Jadi misal suku bunga Bank Indonesia tadi kan 6% ya. Terus untuk premium ini kita subjektif sebenarnya, cuman harus berdasarkan harus make sense juga gitu loh angkanya. Jadi pastikan kalau misalnya UMKM baru itu resikonya besar ya. Jadi bisa saja kalau misalnya UMKM baru itu risk premiumnya misal 11%, ditambah ini kan 17% ya. Jadi kita harus cross check lagi nih nilai yang udah kita tentuin ini itu sama dengan yang di sini. Jadi kita harus cross check lagi. Biasanya kalau proyek UMKM baru itu kan resikonya tinggi, itu harus berada di rentang 15-25%. Nah, tadi kan karena yang sudah saya coba tadi itu 17, berarti dia tuh udah masuk gitu loh ke kategori proyek UMKM baru ini gitu. Berarti kan bisa saja kita masukinnya tuh 17% gitu untuk mar yang di sini gitu. Jadi mar ini kalian bisa coba-coba tapi harus ketentuan yang ada di sini ya. Oke, next ke diskon faktor. Jadi diskon faktor ini ada dua, diskon faktor dan present value-nya ada dua. Nah, jadi untuk diskon faktor yang pertama, ini kita berdasarkan mar yang 6% tadi, yang dari suku bunga Bank Indonesia. Nah, diskon faktor ini adalah nilai pengkali untuk kita menentukan nilai present value-nya. Jadi present value itu adalah kita akan menghitung nilai yang diperoleh dari masa depan itu kalau dikonversikan ke nilai sekarang itu berapa sih gitu. Nah, untuk diskon faktor ini rumusnya adalah ini 1/1 ditambah 1/1 ditambah F20. F20 itu adalah ini. Sorry guys. Oke. Jadi untuk diskon faktor ini 1/1 ditambah ini nilai mar yang ini, nilai mar untuk suku bunga Bank Indonesia, kita pangkatkan dengan nilai tahunnya di tahun keberapa gitu. Karena tahun ke-0 berarti dipangkatkan dengan tahun sesuai dengan tahunnya masing-masing gitu. Nah, di sini kalian bisa cek juga untuk rumus diskon faktor ini ada di modul. Kemudian tinggal di drag aja karena rumusnya sama ya dari periode 0 sampai dengan periode 12. Kalian drag aja dari atas ke bawah dari periode 1 sampai 0. Dari periode 0 sampai dengan periode 12. Kemudian kita ke present value. Present value kan sudah dijelasin tadi ya untuk mencari tahu nilai yang kita dapetin di masa depan itu kalau dikonversikan ke sekarang itu berapa. Nah, di sini kita kalikan dengan total FCFF tadi dikalikan dengan diskon faktornya. Nah, makanya sini tinggal di drag aja. Ini juga sama untuk periode ke-1 sampai dengan periode 12, tinggal drag aja ya dari atas sampai ke bawah. Nah, untuk diskon faktor yang kedua itu beda dengan yang pertama, karena kalau yang di diskon faktor yang untuk present value yang kedua ini itu kita pangkalinya dengan sorry guys, kita ke diskon faktor dulu. Oke, ini sama ya seperti diskon faktor yang pertama tadi.
ini satu per satu ditambah. Lalu tidak lama kemudian, Jiuming pun menghilang. Mereka semua pun terkejut dan berpikir Jiuming sudah tewas. Tapi tidak berpengaruh apa-apa karena ini sangat berbahaya dan hiu itu pun membuka mulutnya dengan lebar. Lalu di dalam Jiuming sudah tewas. Tiba-tiba, Oke, jadi untuk diskon faktor yang kedua, ini satu per satu ditambah dari mar yang udah kita tentuin tadi, dipangkatkan dengan tahunnya, tahun keberapa gitu. Nah, jadi yang membedakan antara diskon faktor 1 dan diskon faktor 2 itu dari sini. Jadi untuk yang pertama itu dari suku bunga Bank Indonesia, dan yang kedua itu yang udah kita tentuin tadi marnya berapa. Nah, jika udah, tinggal kalian drag aja dari atas sampai bawah. Nah, terus di sini ada present value. Ini juga kurang sama rumusnya kayak yang pertama tadi. Dikalikan dari diskon faktor dikali dengan total FCFF-nya berapa. Tinggal di drag dari atas sampai ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada B sama C. Nah, bedanya apa? Kalau B itu benefit, C itu cost. Nah, untuk benefit itu artinya keuntungan yang kita peroleh gitu dari penjualannya. Nah, di sini untuk menentukan nilai B untuk masing-masing periode tahunnya itu gimana? Jadi caranya adalah kita kalikan antara pendapatan. Pastikan kita dapetin laba atau benefit itu kan dari pendapatan yang kita peroleh gitu. Dari pendapatan dikali dengan diskon faktornya. Terus di sini juga sama dari periode 1 sampai 12. Nah, jadi kalian tinggal drag aja dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini ada C. C itu adalah cost atau biaya yang kita keluarkan untuk menjalani usahanya. Nah, di sini untuk C itu dari perkalian antara diskon faktor dan biaya investasi. Untuk di tahun yang pertama atau tahun yang nol ini kita untuk pengeluarannya itu adalah biaya investasi, karena di tahun pertama kita hanya mengeluarkan untuk biaya investasi saja tanpa adanya kita mengeluarkan uang untuk harga pokok produksi gitu. Jadi makanya di tahun ke-0 kita mengalihkannya dengan biaya investasi gitu. Bedanya untuk dari periode 1 sampai 12 itu kita mengalihkannya dengan pengeluaran harga pokok produksi, karena kita di tahun pertama dan selanjutnya kita tidak mengeluarkan uang lagi untuk biaya investasi gitu. Jadi makanya kita mengalihkannya dengan HPP dengan diskon faktor. Nah, ini tinggal di drag aja dari periode 1 sampai dengan periode 12. Mungkin untuk modul 2 sampai sini saja untuk penjelasannya. Nanti untuk gross benefit cost, terus juga present value, terus juga untuk NPV, RRR, sama payback period itu nanti akan dijelaskan di modul selanjutnya. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Nama siapa ini? Kalau ada yang mau ditanyakan? Kalau cukup, bilang cukup ya. Cukup kan? Dari saya cukup ya. Profesi siapa ini? Yang kemarin diantar pacarnya ya? Ya, siapa? Pacaran berapa lama? Siap, sudah 6 tahun. Kayak kredit motor mobil aja ya? Siapa? Iya. Udah bekerja belum dok? Bekerja sedang intervensi Pak. Palembang. Jadi pacar di mana? Pacar di Lampung Pak, LDR Pak. LDR. Ya, Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk tutorial modul 2 ini dicukupkan ya sampai ini. Mungkin mohon maaf dari saya ada kekurangan, saya tutup.
Saya kembalikan kepada Teh Gina. Oke teman-teman, mungkin untuk sesi materi dan tutorial udah selesai. Di sini kita bakal masuk ke sesi tutorial buat menghitung NPV dan juga IRR dari cash flow yang teman-teman minggu lalu udah buat. Yang pertama, di sini bisa dilihat kemarin teman-teman juga udah menentukan MAR dari masing-masing ada dua gitu. Jadi MAR-nya ada yang dari suku bunga BI sama yang harapan investor yang udah dijelasin juga sama terapi tadi. Nah, terus di perhitungan NPV dan IRR ini ada dua cara teman-teman. Ada yang bisa pakai formula dan juga manual. Di sini kita coba dua-duanya. Yang pertama dari NPV formula dulu. Dari NPV formula itu menggunakan rumus NPV dari spreadsheet-nya, kemudian teman-teman pilih MAR dari suku bunga BI yang 6%. Habis itu teman-teman tinggal ketik koma dan teman-teman pilih cash flow dari tahun free cash flow atau FCFF dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Jadi teman-teman drag aja, terus ditutup kurung, lalu ditambahkan dengan investasi awal. Investasi awal yaitu 142 juta. Kemudian teman-teman tinggal enter aja, didapatkan nilai 98.920.006. Setelah menghitung NPV formula, kita juga menghitung IRR dengan cara formula. Sama kayak tadi, IRR formula, kita menggunakan formula sama dengan IRR. Kemudian buka kurung, lalu langsung pilih aja dari FCFF dari tahun ke-0 sampai tahun ke-12. Terus teman-teman tinggal enter aja. Kalau udah sampai situ, kita lanjut untuk menentukan NPV manual dan juga IRR manual. Yang pertama, NPV manual di sini teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu cash flow pada setiap tahunnya dibagi dengan 1 plus I, dipangkatkan dengan T, kemudian dikurangin dengan I0 atau pengeluaran awal. Nah, kemarin teman-teman udah menghitung di diskon faktor, itu sama aja sama 1 per 1 plus I dipangkatkan dengan T. Ini bisa dilihat rumusnya kemarin, 1 per dalam kurung 1 plus MAR, kemudian dipangkatkan dengan tahun cash flow tersebut. Maka dari itu tinggal enter, terus didapatkan nilai diskon faktor ini. Nah, nilai diskon faktor ini kemudian dikalikan dengan cash flow tiap tahunnya. Jadi didapatkan nilai 27 juta ini. Ini tinggal dikali dengan FCFF yang tadi yang minggu lalu udah dicari. Nah, terus didapatkan nilai ini semua, baru teman-teman jumlahin aja. Rumus lanjutannya setelah dikalikan CFT sama diskon faktornya, terus berarti tinggal dikurang aja sama pengeluaran awal. Berarti rumusnya itu tinggal ngesam. Sebenarnya ngesamnya itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12 ini baru dikurangi dengan nilai investasi awal. Tapi karena di sini investasi awalnya udah minus, jadi tinggal disam aja semuanya teman-teman. Terus tinggal di enter aja. Kemudian kita cari juga NPV 2 dari MAR yang 16%. Nah, sama juga diskon faktornya kita gunainnya MAR yang 16%. Terus tinggal dicari aja 1 per 1 plus MAR 16% itu, terus dipangkatin sama tahun cash flow-nya. Terus tinggal di enter aja. Nah, baru dikalikan dengan FCFF tadi, didapatkan nilai seperti ini teman-teman. Terus sama kayak tadi, tinggal kalian sama aja karena di sini dinilai investasi awal yang I0 ini, karena di sini udah minus, tinggal disam, nggak perlu pakai rumus manual lagi. Nah, kalau udah dapet NPV 1 dan juga NPV 2, kita masuk ke NPV manual. Rumus NPV manual itu rumus yang ini
Bedanya kalau NPV 1 sama NPV 2 ini kan buat input di IRR ya teman-teman. Tapi kalau di NPV manual ini kita menggunakan sama kayak tadi, pakainya yang rumus yang ini. Jadi diskon rate factor dikalikan dengan FCFF, terus didapatkan nilai cash flow dan dikurangi nilai investasi awal. Jadi rumusnya di sum present value dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12, kemudian ditambah dengan nilai investasi awal. Nilai investasi awal minus, jadi otomatis di sini sebenarnya dikurangi gitu. Terus tinggal di enter aja, didapatkan nilai 98.920.066. Nah, teman-teman bisa lihat nih, karena di sini nilainya sudah lebih dari 0, maka untuk NPV ini bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Nah, kemudian kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu IRR menggunakan cara manual. IRR manual itu rumusnya tingkat diskonto yang menghasilkan NPV positif ditambah dengan NPV 1 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2 dikalikan tingkat diskonto 2 dikurangi tingkat diskonto 1. Di sini diskonto 1 itu yang bar 6%, kemudian diskonto 2-nya yang 16%. Terus tinggal masukin aja berdasarkan rumusnya, sama dengan kemudian pilih yang bar suku bunga BI atau I1 ditambah dengan di dalam kurungin NPV 1 yang udah kita cari 98 juta dibagi dengan 98 juta dikurangi dengan 2.300.000 untuk NPV 1 dikurang NPV 2, kemudian ditutup kurung, dikalikan dengan bar harapan investor dikurangi bar suku bunga BI. Kemudian setelah didapatkan ditutup kurung, kemudian di enter aja. Didapatkan nilai yaitu 17%, 17,07%. Artinya IRR ini sudah lebih dari bar suku bunga BI maupun bar yang dari harapan investor. Maka dari itu untuk IRR bisa dikatakan layak juga gitu teman-teman, karena sudah lebih dari 6% maupun 16,8%. Nah, gimana kalau nanti hasilnya IRR sama dengan bar? Sebenarnya kalau kayak gitu like aja, tapi sepertinya nggak bakal mungkin gitu. Pasti antara lebih besar atau nggak lebih kecil gitu teman-teman. Nah, untuk di tahun lalu, dari tugas-tugas besar tahun lalu biasanya itu masalahnya ada pada hasil perhitungan ini teman-teman. Kadang NPV manual itu terlampau lebih, terus IRR manualnya pun terlampau lebih sampai ratusan persen gitu teman-teman. Jadi di tahun ini sebisa mungkin teman-teman cek ulang dari perhitungan awal dari cash flow-nya. Kalau itu terlalu tinggi, itu teman-teman bisa sesuaikan lagi dari sebelum-sebelumnya dari HPP, HPJ, dan data penjualan. Dan jangan lupa juga dari RAB, HPP, HPJ, dan data penjualan itu harus konsisten teman-teman. Teman-teman menghitungnya RAB-nya dalam per tahun atau per bulan, kemudian cash flow yang dibuat itu berapa tahun, itu juga harus ada dasar-dasarnya gitu ya. Jadi jangan sampai nilai yang dihasilkan itu nggak make sense lah ibaratnya gitu. Terus bar yang biasanya kalau di tahun lalu itu malah barnya yang disesuaikan malah di ratusan persen ngikutin hasil yang IRR ini. Tapi sebenarnya kita menentukan si barnya ini terlebih dahulu baru menghitung dari IRR manualnya. Itu teman-teman. Terus selanjutnya ada payback period, terus BCR yang akan dijelaskan di minggu depan. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Untuk perhitungan LPV dan di perhitungan ini semua gitu. Jadi dipahamin lagi.
Kalau udah nggak ada yang ditanyain, sebelum kita tutup, teman-teman boleh absen terlebih dahulu. Boleh dikeluarin HP-nya terus di-scan ya. Boleh absen dulu teman-teman. Sampai 10.36 ya. Minum? Udah minum nggak? Ada lah ngambil. Ngambil sendiri. Masa disuapin juga. Itu lagi habis. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, karena udah selesai juga sesi tutorialnya. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain,